Halo sahabat, dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat-sehat selalu. Baik sahabat, jumpa lagi di channel kami Sanmara ID, channelnya para pencari kerja. Oke, kali ini Sanmara ID tidak akan membahas tentang lowongan kerja ya, tidak akan membahas tentang lowongan kerja. Tapi kali ini Sanmara ID akan memberikan penjelasan tentang 5 ciri-ciri loker bodong ya, lowongan kerja yang bodong alias palsu. Oke, kelihatan sepele tapi makan banyak korban ya. Ini saya kutip dari kompas.com dan diterbitkan oleh Deals Jobs. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah siapa yang pernah apply loker, pernah melamar kerja tapi ternyata palsu. Di sini ada kutipan dari kompas.com yang diterbitkan pada Juli 2024 ya. Korban penipuan lowongan kerja di Duren Sawit dimintai uang puluhan ribu hingga ratusan juta hingga jutaan rupiah ya. Jadi puluhan ribu hingga jutaan rupiah. Oke sahabat, loker palsu alias loker bodong ini masih menjamur dan masih makan banyak korban sampai sekarang. Kenapa? Ya jelas karena sekarang mintanya gaji mudah tapi alias ijazahnya mudah tapi bayarnya minta tinggi. Maka ini dimanfaatkan oleh para oknum-oknum yang ingin mencari keuntungan dari sektor tersebut. Oke, mungkin terlihat sepele tapi bisa bikin kegocek kalau nggak hati-hati. Oke, kita bedah satu persatu ciri-cirinya yuk. Langsung saja kita slide. Yang pertama, ciri-cirinya adalah alamat kantor nggak jelas. Oke, ciri utama loker bodong itu lokasi kantornya nggak bisa dilacak di Google Map. HR bodong biasanya kirim alamat kantor buat interview pakai patokan macam ini. Nah, contohnya seperti ini ya. Naik kereta, turun stasiun Pasar Minggu, naik angkot C13 warna kuning putih turun depan kantor, naik busway turun halte ke Doya Green Garden, naik ojek online ke kantor belakang ruko itu. Nah, ini berarti hanya sebuah tulisan, nggak ada tempat semestinya yang profesional lah gitu ya. Kalau dikirim HR patokan kayak gitu seperti ini ya, maka langsung saja ya putar balik kanan ya, jangan diterima, langsung stop, skip. Karena perusahaan seharusnya punya alamat resmi yang ada di web atau di Google Map. Nah, kalau memang perusahaannya perusahaan yang bagus, perusahaan yang terpercaya, maka harus ada di websitenya. Oke, selanjutnya yang kedua, tawarin gaji tinggi nggak masuk akal. Loker bodong kasih info gaji yang jauh di atas upah rata-rata untuk suatu posisi. Selain itu ada iming-iming bonus yang jumlahnya juga nggak wajar. Contoh ini, ada lowongan kerja posisi sales atau fresh graduate, gaji 15 juta per bulan, weleh ya. Bonusnya 5 juta per bulan. Itu kalau di total berarti 20 juta per bulan. Loker semacam ini di atas adalah scam, karena rata-rata gaji sales fresh graduate di Indonesia sekitar 3 juta sampai 5 juta per bulan. Nah, ini sahabat ya, jangan muluk-muluk lah ya. Kalau kita mempunyai pengalaman belum bisa, terus ijazah masih SMP, mohon maaf tapi gajinya minta yang 7 juta ke atas, maka ya kita harus perbanyakin pengalaman dulu. Oke, lanjut
ke ciri loker bodong yang ketiga. Oke, yang ketiga ini. Ciri-ciri yang ketiga adalah minta data diri kandidat berlebihan. Biasanya loker bodong minta data dokumen yang banyaknya di luar nulur. Kayak gini, contoh syaratnya adalah yang pertama ijazah. Ijazah asli dibawa untuk validasi keasliannya. Yang kedua, transkrip nilai. Yang ketiga, KTP asli dibawa untuk validasi keasliannya. Kemudian pakai pas foto 3x4, NPWP jika ada, 6 KK atau kartu keluarga. Padahal pada umumnya proses rekrutmen cuma butuh CV dan portofolio. Paling pol-polnya mungkin ya hanya ijazah dan CV. Kalau ada pengalaman ya dikatakan cantumkan pengalamannya apa aja gitu ya. Kalau butuh data diri kayak KTP dan NPWP biasanya akan diminta setelah kandidat diterima kerja. Nah ini sahabat ya, yang pertama tadi apa, yang kedua, yang ketiga harus diingat-ingat. Tapi loker aman pun masih banyak kok. Ini contohnya. Nah ini ada sedikit contoh lowongan kerja Facility Maintenance Manager ya, dari Astro Hybrid di Jakarta Barat. Kualifikasi lulusan S1 Elektrosipil atau Manajemen Proyek, berpengalaman end-to-end di bidang vendor management, minimal 3 tahun sebagai manajer di industri konstruksi, properti dan bangunan. Paham Microsoft Office, AutoCAD, 3D software dan tersertifikasi HSSE dan K3. Benefitnya adalah medical insurance, dental insurance, professional development, dan employee development, employee discount ya. Lama sekarang di deals.com loker/fmm/astro ya. Kemudian lanjut sahabat, di ciri lain loker bodong yang keempat adalah email perusahaan nggak profesional. Nah, sahabat bisa langsung tandai ya, loker bodong atau email HR atau recruiter pakainya domain gratis kayak Gmail atau Yahoo dan banyak angka berulang. Misalkan ada PT Sukses Maju Lancar, kemudian HRD maju lancar 3333@gmail.com. Nah ini ya, yang dikatakan domain gratisan adalah ini sahabat, saya tunjukin ya. Nah ini @gmail.com, ini adalah email gratisan. Biasanya kalau perusahaan yang resmi itu di belakang @nya bukan Gmail tapi nama perusahaan. Contoh, perusahaan yang terpercaya pasti punya domain email resmi, formatnya Ruben ini adalah nama karyawan, @satuhati. Nah, satuhati ini adalah nama perusahaan.com. Nah, ya sahabat ya, sahabat harus hati-hati. Makanya kalau di Sanmara ID biasanya ada interview, ada review di mana tempatnya, kemudian sosmednya ada apa enggak. Oke. Mau tahu ciri terakhir loker bodong? Swipe dulu dong. Langsung kita swipe sahabat ya. Yang kelima, minta pembayaran selama proses rekrutmen. Skip kalau nemu loker yang minta biaya pendaftaran atau administrasi sebagai jaminan keseriusan. Biasanya mereka juga bakal kasih iming-iming uang akan dikembalikan apabila tidak diterima. Nah, hal semacam ini sahabat itu adalah palsu. Nah, dari PT resmi itu biasanya nggak akan ada permintaan uang sepeser pun. Jangan sampai kamu transfer sepeser pun dan kirim bukti pembayaran kayak di atas ya. Nah, sahabat ya, kalau mau terhindar dari loker bodong, cek tips ini. Langsung kita swipe. 5 ciri di atas bisa dipakai buat tandai loker bodong. Tapi buat jaga-jaga, kamu bisa ikutin tips ini biar terhindar dari modus penipuan loker. Yang pertama, riset perusahaannya di Google atau dan media sosial. Nah, ini biasanya sudah di Sanmara ID lakukan ya. Di Sanmara ID biasanya di Google ada, kemudian di medsos juga ada. Yang kedua,
Jangan mudah tergiur sama loker yang terlalu green flag dan janjiin banyak hal ya. Lulusan SMP gajinya 8 juta itu mungkin yang tidak mungkin mustahil ya sahabat ya. Yang ketiga, hindari beri data dan dokumen yang terlalu private dan enggak relevan sama kerjaan. Semoga enggak ada lagi korban loker bodong di antara kita ya guys. Good luck cari kerjanya teman-teman. Nah, buat yang pernah nemu loker bodong, boleh share ceritamu di sini dong. Nah, boleh di komen sahabat ya. Bagaimana pengalaman kalian ketika ada orang yang memintai uang ketika melamar kerja? Oke. Selamat bagi sahabat yang mendapatkan cuan dana gratis dari Sanmara ID. Sahabat juga bisa mendapatkan dana gratis dari Sanmara ID. Caranya, sahabat subscribe, like video, dan tuliskan nama dan kota sahabat di kolom komentar. Sahabat yang beruntung akan menerima saldo dana gratis setiap minggunya. Semoga kalian beruntung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Silakan klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi lowongan kerja terbaru. Dan silakan share kepada teman kalian yang membutuhkan informasi seputar lowongan kerja. Dan berantas kemiskinan dengan bekerja. Sampai jumpa di video selanjutnya.